Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan-jagoanku yang luar biasa? Selamat menikmati hari yang segar ini. Selamat beraktivitas bagi yang sudah berada di balik meja kantornya, yang masih rebahan. Selamat menikmati magermu sambil menikmati celoteh dari Pak Beh. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang masih belum, bebas berekspresi, boleh intip-intip aja, boleh dibagikan pada sahabat-sahabat yang lain, didengerin dan diambil hikmahnya. Siapa tahu bermanfaat untuk proses kita berkembang menjadi manusia-manusia hebat. Jagoanku yang luar biasa, beberapa waktu yang lalu ada kerabat Pak Beh wafat ya. Ini Pak Beh juga masih pakai baju resmi gini pulang dari makam. Manusia dan kematian, sebuah pasangan yang tidak bisa terelakkan, bahwa semua manusia, apapun golongannya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, pasti akan ada endingnya. Kematian kita menyebutnya. Ketika jenazah yang sudah tanpa ruh itu, yang sudah tidak ada lagi kemauan, tidak punya lagi ambisi dan sebagainya, dibawa oleh tetangga dan kerabatnya menuju makam, lalu dibaringkan di tanah yang sudah digalinya, lalu diberi pelapis kayu papan begitu ya, dan selanjutnya tanah tadi yang sudah digali kembali ditimbun dengan tanah dan diratakan kembali. Selesai sudah nama dari jenazah tersebut. Kisahnya, mimpinya, semuanya sudah selesai. Dan ketika itu barulah kita mulai memetik apa yang sudah kita tanam selama kita hidup. Bersyukurlah, beruntunglah mereka yang banyak menanam baik ketika mereka masih bisa beraktivitas dan berhubungan dengan siapapun. Dan kata kitab sih, yang tanamannya kurang sudah dipastikan dia akan bingung karena yang dipetiknya tidak cukup untuk masa penantian ribuan bahkan miliaran tahun yang akan datang. Jagoanku yang luar biasa. Kadang-kadang kalau kita melihat jasad sudah dibenamkan dalam tanah secara naluriah, secara hitah kita ya, kita akan ingat, aduh, tinggal giliran kita yang dibenamkan dalam tanah itu. Itulah mungkin kenapa Rasul menyarankan kita untuk sering-sering ikut ke makam ya, supaya kita jadi ingat mati, mungkin begitu. Tadi saya juga mengingatnya ya. Saya tidak membayangkan ketika tubuhku yang dimasukkan ke dalam tanah yang cukup dalam itu ya, sendirian di situ, yang menemani cuman kebaikanku yang mungkin kulakukan semasa hidupku. Masa penantian yang begitu panjang menunggu masa tahapan berikutnya, yaitu masa kebangkitan untuk sidang dengan Tuhan. Kita menunggu di sini, yang menemani adalah kebaikan-kebaikan kita. Coba lihat, sering kalikah kita membuat sesama tersenyum? Atau sebaliknya, kita lebih sering membuat sesama menjadi kecewa, sedih, terluka hatinya, marah oleh kita. Kadang-kadang kita mungkin lebih mudah menyakiti sesama daripada membuat mereka bahagia dan mendoakan baik kita. Menyakiti sesama tidak butuh modal ya. Menyakiti sesama kadang-kadang cuma dengan sebuah tindakan receh yang mungkin menurut kita tidak menyakitkan, tapi ternyata yang disakiti oleh kita, sakitnya seperti tertusuk anak panah hingga tembus.
Pepatah mengatakan bahwa hati itu seperti tembok, sementara kesalahan yang kita lakukan ibarat kita menancapkan paku ke dalam tembok tersebut. Walaupun bibir yang bersangkutan sudah mengatakan maaf, diibaratkan pakunya sudah dicabut dari tembok tersebut, tapi tidak ada satupun tembok yang dengan otomatis lubang bekas pakunya menutup. Meskipun paku sudah ditutup, meskipun sudah mohon maaf, dan meskipun sudah diiyakan, tapi luka-luka bekas kesalahan yang kita lakukan pada sesama bisa saja membekas. Dan mungkin kata maaf yang keluar dari bibirnya hanya sebatas di bibir saja, sebagai menghargai dia, untuk tidak memperpanjang masalah, dan sebagainya. Itulah mengapa jagoanku yang luar biasa, sebelum kematian menemui kita, mulailah sedini mungkin, seawal mungkin, untuk lebih fokus menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Mungkin perlu kita tiru semboyan salah satu bis malam ya, 3S: senyum, salam, sapa. Lebih fokus memberikan senyum, salam, sapa, dan tidak fokus pada aib, pada kesalahan, pada karakter buruk mereka untuk kita bahas dan menjadikan gunjingan yang mengasihkan. Jagoanku yang luar biasa, saling berbagi walaupun cuma berbagi senyum. Jagoanku yang luar biasa, sering berbagi rezeki dengan sesama, juga salah satu dari poin-poin melukiskan kisah yang indah dalam buku catatan kehidupan kita. Ingat, penuhi setiap lembar hari dalam buku catatan kita dengan kegiatan-kegiatan, dengan aktivitas yang membuat sesama menjadi bahagia karena kita. Yang jadi pemimpin, jangan sok jadi pemimpin sehingga selalu membuat bawahan resah. Yang menjadi bawahan, kalau pemimpinnya tidak berkenan, lakukan tugasnya dengan baik, selesai, tidak perlu membahas ketidakberkenanan tersebut. Yang menjadi orang tua, jadilah orang tua yang begitu mencurahkan cinta kasihnya kepada anak-anaknya. Si anak-anak pun mumpung masih bertemu dengan orang tuanya, buat orang tuanya jadi senang karena memiliki kalian. Yang kaya, berbagilah, lebih sering lebih bagus. Ingat, gak perlu difoto, gak perlu di-upload, dan sebagainya. Yang papa pun bersyukurlah setiap pemberian sesama, jangan menilai dengan kacamata sendiri. Rumahnya lantai 7, cuman ngasih nasi bungkus 5.000. Lah, yaudah. So, dimulai dari hari ini, kematian akan selalu menghampiri kita tanpa perlu memberikan pemberitahuan supaya kita siap. Kitalah yang harus siap setiap saat kapan didatangi oleh si kematian. Siapnya sederhana sekali, cukup dengan berbagi kasih, sayang, cinta, dan menciptakan damai dimanapun kita berada. Mereka yang bikin hati kita galau, mereka yang bikin hati kita sakit, biarlah toh mereka juga punya hidup sendiri. Kan begitu. Gak usah fokus pada mereka, fokuslah pada yang mendamaikan kita sehingga kita selalu bersemangat untuk terus berbuat yang baik. Senang sekali bertemu dengan kalian. Selamat fokus menambah kebaikan tiap harinya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Kita akan menjadi manusia-manusia hebat yang dirindukan oleh Tuhan. Senang sekali bertemu dengan kalian. Sukses selalu dan Assalamualaikum.